Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembahasan kita kali ini, yaitu tentang teks editorial. Hari ini kita akan mempelajari teks editorial berupa pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh dari teks editorial. Adapun pengertian dari teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, yang ketiga penegasan ulang pendapat. Jika kita teliti, memang struktur teks editorial ini hampir mirip dengan struktur teks eksposisi ya, karena esensinya teks editorial ini merupakan teks yang berisi tentang pendapat seseorang, khususnya pendapat seseorang yang ditulis dalam surat kabar ataupun koran. Nah, kita akan bahas mengenai tesis. Tesis ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Dalam editorial, hal yang diangkat atau dikemukakan biasanya adalah hal-hal yang terkini, terupdate, dan teraktual. Ya, begitu sudut pandang penulis ini diangkat, yaitu permasalahan hal-hal yang teraktual ataupun terbaru. Ya, untuk bagian tesis ini berisi mengenai pernyataan pendapat si penulis. Berikut adalah contoh tesis sekaligus cara pembuatan tesis. Contohnya adalah sebagai berikut. Pandemi COVID-19 belum juga reda hingga penghujung tahun. Masyarakat mempertanyakan kinerja menteri. Semakin hari protokol kesehatan dilonggarkan padahal angka kematian terus bertambah. Bisa jadi pemerintah kurang becus menangani pandemi. Hal ini bisa membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Nah, bagaimana caranya kita membuat tesis? Ya, caranya adalah coba kita angkat satu tema yang sedang berlangsung atau ramai dibicarakan orang. Nah, seperti pada contoh ya, pandemi COVID-19 merupakan hal yang teraktual dan terbaru. Nah, setelah kita mengangkat tema, contohnya tentang pandemi COVID-19, kita bisa membuat sebuah tesis. Kita berikan pendapat kita atau opini kita pada paragraf tesis tersebut. Nah, kita bisa ambil tema atau topik yang aktual di masyarakat, bisa kita ambil dari media sosial atau berita yang terkini. Selanjutnya ada paragraf atau struktur argumentasi. Struktur ini bentuknya adalah berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Jadi dalam teks editorial ini setelah kita memberikan pendapat berupa tesis ataupun opini, jangan lupa kita harus melampirkan bukti-buktinya. Ya, misalnya dengan menunjukkan bukti nyata di lapangan. Seperti itu. Kalau kasusnya COVID-19, berarti kita bisa memberikan data mungkin dampaknya dari COVID-19 ya, bertambahnya jumlah pasien COVID-19 ataupun orang-orang yang menjadi korban dari pandemi ini. Nah, berikut adalah contoh argumentasi. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 7 sampai 11 Juli 2020, 587 responden dari 23 provinsi ada hasil cukup signifikan
memperhatikan soal kepuasan publik terhadap kinerja menteri. Sebanyak 71,1% responden merasa tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait penyediaan fasilitas kesehatan, sedangkan 75,1% responden tidak puas dengan penyaluran bantuan sosial. Nah, pendapat yang kita ungkapkan dalam tesis hanya jadi bualan, ya. Maksudnya bagaimana? Pendapat tersebut itu tidak akan berguna apabila kita tidak memiliki bukti. Maka kita harus menyertai data dan fakta. Contohnya pada paragraf ini, kita bisa sajikan hasil survei Litbang Kompas. Begitu ya. Untuk selanjutnya, ada penegasan ulang pendapat. Nah, penegasan ulang pendapat ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, pada struktur atau bagian ini hampir mirip dengan struktur yang sebelumnya, ya. Hanya berisi kesimpulan atau kita bisa tambahkan fakta-fakta yang lain untuk memperkuat argumentasi kita supaya tesis yang kita ajukan atau kita sampaikan itu betul-betul mendasar ya, karena ada bukti nyatanya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh penegasan ulang pendapat. Paragrafnya adalah sebagai berikut. Maka, tidak seharusnya protokol kesehatan dilonggarkan selama pandemi masih ada. Pemerintah tidak seharusnya memikirkan untung rugi dalam menangani COVID-19. Lebih lagi, pemerintah dan menteri harus memperbaiki komunikasi ke publik agar membangun kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, contoh penegasan ulang pendapat ini adanya pada bagian akhir paragraf atau teks editorial ya. Kita bisa mempertegas lagi gagasan yang ingin kita sampaikan. Pada paragraf tersebut bisa pula kita tambahkan saran ya. Nah, ada pada kalimat, tidak seharusnya protokol kesehatan dilonggarkan seperti pandemi selama pandemi masih ada. Baik, kita melangkah ke bagian yang selanjutnya untuk kaidah kebahasaan teks editorial. Adapun kaidah kebahasaan teks editorial meliputi 1. Adverbia, 2. Konjungsi, 3. Verba material, 4. Verba relasional, dan yang kelima verba mental. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Konjungsi. Ya, konjungsi ini sangat sering kalian jumpai ya, pada setiap teks wajib ada konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung. Biasanya pada teks editorial ini banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Karena konjungsi-konjungsi tersebut cenderung menyatakan atau mengisyaratkan pendapat. Oke, selanjutnya verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. Pada verba material yang merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik, biasanya diisyaratkan dengan penggunaan indera-indera, ya, khususnya indera fisik yang terlihat nyata. Misalnya, apabila seseorang memukul, itu bisa kita saksikan kerjanya seseorang tersebut sedang apa, aktivitasnya sedang apa, yaitu sedang melakukan pukulan. Begitu halnya dengan membaca, kita bisa melihat kerja seseorang, dia sedang apa, dia sedang membaca, dia sedang menulis, bisa kita saksikan dari aktivitas fisiknya. Oke, selanjutnya ada verba relasional. Pengertiannya adalah kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B dan milik, mengandung pengertian A mempunyai B. Verba relasional ini berbeda dengan verba-verba yang lainnya karena menunjukkan hubungan atau relasi. Ini hampir mirip dengan kata atau kalimat definisi ya. Nah, contoh verba relasional ini misalnya adalah yaitu
merupakan, ialah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Persepsi ini bisa kita nyatakan melalui melihat, merasa. Kalau afeksi ini lebih ke perasaan ya, suka, khawatir. Dan kognisi, berpikir dan mengerti. Baik, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Hari ini kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga kalian memahami. Apabila ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan ke Ibu dengan menambahkan kolom komentar di bawah ini. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.